Jemaah haji lansia Muhammad Firdaus Ahlan asal embarkasi JKG 27 dilaporkan tersesat di Mekah. Firdaus dilaporkan belum kembali ke penginapan sejak sepekan lalu. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi masih terus melakukan pencarian terhadap seorang jemaah haji Indonesia, Firdaus Ahlan, yang dilaporkan hilang di Mekah. PPIH telah mengerahkan sejumlah tim untuk menyisir berbagai lokasi, termasuk area Masjidil Haram, hotel, hingga rumah sakit. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya mengatakan keprihatinannya dan berjanji akan terus mencari keberadaan jemaah haji tersebut. Firdaus dilaporkan belum kembali sejak Jumat 15 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang diterima petugas, jemaah tersebut diketahui keluar hotel seorang diri tanpa membawa identitas. PPIH juga berkoordinasi dengan kepolisian Arab Saudi. Laporan kepolisian hingga pengecekan CCTV dilakukan demi menemukan Firdaus. Laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung, dan juga berdasarkan laporan kronologi yang kami terima, Bapak Muhammad Firdaus Ahlan dilaporkan tidak kembali sejak Jumat pada 15 Mei 2026 lalu. Kami mendapatkan laporan melalui kanal Kawal Haji pada 16 Mei 2026 dan berdasarkan informasi terakhir beliau keluar hotel tanpa membawa kartu identitas. Dan saat ini berbagai langkah yang telah dan sedang terus kami lakukan. Pemirsa, istilah Jumat Berkah lekat dengan berbagi makanan di Indonesia. Tradisi berbagi ini juga kerap dilakukan di Arab Saudi, tepatnya di area Masjidil Haram Tanah Suci. Bagaimana suasananya? Rekan kami, pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono tak hanya menyaksikan, tapi juga ikut membagikan ke jemaah haji asal berbagai negara di dunia. Saya Aiman Wicaksono, sekarang saya berada di dekat Zamzam Tower atau Clock Tower di Makkah Al-Mukarramah, dekat dengan Masjidil Haram, dan saya ingin menyampaikan pada Anda bagaimana suasana Jumat Berkah pembagian makanan. Nah, ini jadi pembagian makanan bukan kita yang masak, bukan kita beli, tapi kita beli seperti ini nih di kios, dan mereka nanti yang akan bagikan. Tapi saya nanti minta ke mereka supaya saya juga ikut bagikan. Dan siapa penerimanya? Nah, ini udah ngantri nih penerimanya nih. Nih. Dari kelompok kami ada sekitar 300 kotak. Satu kotaknya harganya itu 15 real, kurang lebih sekitar Rp75.000. Seperti apa satu kotak itu? Kita lihat nih. Excuse me. Oke. Nah, kita lihat nih. Kita lihat ya. Nasi mandi sama dada ayam. Wah. Bagikan. Sini. Oke. Siap. Oke. Where do you come from? Country? Morocco. Okay. Juice. Okay. Yeah. Enough. Okay. For others. Okay. Only two. Okay. Only two. Okay. Thank you. Saya selalu membawa tumbler berisi ice luwak white coffee. Dan saya minum ini, insya Allah di tengah cuaca yang panas, kering, 40 derajat Celcius, saya minum untuk ibadah saya, insya Allah segar dan berkah. Bismillah. Dari Makkah Al-Mukarramah, Aiman Wicaksono melaporkan. Assalamualaikum.
Pemirsa, layanan bis sholawat yang mengantar jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram diberhentikan sementara. Hal ini dilakukan untuk menyambut persiapan puncak ibadah haji. Mulai Jumat 22 Mei 2026 pukul 6 sore waktu Arab Saudi, transportasi utama jemaah haji menuju Masjidil Haram bus sholawat diberhentikan untuk sementara. Penghentian sementara ini dilakukan guna menyambut persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Para jemaah diminta menyiapkan diri baik fisik dan mental untuk melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. Layanan bis sholawat yang diberikan kepada jemaah haji untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram tahun ini akan berhenti sementara operasionalnya menjelang Ar-Musna, yaitu pada tanggal 5 Dzulhijjah atau bertepatan dengan tanggal 22 Mei pukul 18 atau jam 6 sore. Sehingga pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk beraktivitas ibadah di musola hotel masing-masing atau masjid terdekat dengan hotel. Karena hari itu pun tanggal 5 Dzulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi sebaiknya jemaah untuk tidak memaksakan diri sholat di Masjidil Haram. Layanan bus sholawat baru akan kembali beroperasi normal setelah fase Ar-Musna berakhir. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pangko Wilhan III, Letjen TNI Laki Afianto menekankan pentingnya membangkitkan semangat Hari Kebangkitan Nasional di tanah Papua melalui kerja nyata dan pengabdian tulus bagi masyarakat. Hal ini disampaikan usai menyambangi sejumlah daerah dan tokoh adat di Provinsi Papua Barat, serta Pangdam 18 Kaswari, Majen TNI Christian Kurnianto Tehuteru. Ia menegaskan suara hati rakyat Papua yang mendambakan tanah yang aman, damai, makmur, serta memberikan kehidupan layak bagi generasi masa depan adalah landasan kebangkitan nasional di tanah Cendrawasih. Prajurit TNI dituntut mengedepankan pendekatan humanis dan pembangunan melalui kegiatan gotong royong membangun sekolah, gereja, jembatan, rumah warga, dan fasilitas umum di pedalaman Papua. Letjen TNI Laki Afianto percaya saat masyarakat Papua bangkit dalam kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan, maka api kebangkitan nasional akan menyala kuat sebagai simbol harapan baru bagi masa depan Papua dan Indonesia. Memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini adalah bagaimana kita bangkit untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Dan ini perlu langkah nyata di lapangan. Kami prajurit TNI sesuai dengan Inpres 9 2020 mempunyai kewajiban untuk mendukung pemerintah daerah melaksanakan pembangunan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, ini langkah nyata di lapangan. Ada prajurit TNI bertindak sebagai guru, mengajar anak-anak di desa-desa, di kampung-kampung terpencil untuk mewujudkan generasi muda yang cerdas untuk Papua yang